Allah bersumpah dengan makhluknya, itu para malaikat yang mencabut nyawa. Batina sesuatu yang paling raya kena peringat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini hak Allah. Allah subhanahu wa ta'ala boleh bersumpah dengan apapun yang ia inginkan, dengan makhluknya ataupun selainnya. Ini hak Allah. Tetapi kita jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak boleh bersumpah kecuali hanya dengan nama Allah ataupun dengan sifat-sifatnya. Ayo hanjut tak sumpah dengan makhluk Allah demi urang silun, tidak dibolehkan. Rasulullah telah menegaskan, man halafa bi ghairillahi faqad kafar au asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia telah kafir ataupun musyrik. Ya, kita yang harus hati-hati dalam menggunakan kalimat sumpah, yaitu tidak boleh bersumpah dengan selain dari nama Allah subhanahu wa ta'ala. Para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan para malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Para ahli tafsir mengatakan adalah nyawanya orang-orang kafir. Hadis-hadis menunjukkan bahwasanya nyawa orang kafir itu dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan sangat keras, sampai terkelupas ataupun terpisah daging dengan kulit mereka. Lagian sakitnya dicabut nyawanya orang-orang kafir. Tetapi sakratul maut itu memang sangat pedih, sangat sakit. Cuma dibedakan ada sedikit kelembutan bagi orang-orang yang beriman. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa inna fis sakarati, sesungguhnya dalam sakratul maut itu sangat pedih. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dicabut nyawanya, beliau mengatakan, ya ghasyah, sangat pedih, sampai Fatimah radhiyallahu anha menangis melihat keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dicabut nyawanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada anaknya, laisa ala abiki karbin ba'dal yaum. Ayahmu itu tidak akan pernah lagi merasakan kesusahan, kesulitan, kepedihan setelah hari ini. Yang terakhir kesakitan yang dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah itu orang yang paling bertakwa kepada Allah. Hana urang yang ketakwaannya melebihi Rasulullah. Maka menan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimasukkan ke dalam kubur, masuk ke tahapan kehidupan setelahnya, yaitu kehidupan akhirat, beliau akan mendapati nikmat-nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah ketika menurunkan mayat ke dalam kubur, beliau mengatakan, ala limisli hadzal yaumi ista'adtum. Maka sesungguhnya untuk keadaan seperti hari ini kalian mempersiapkan diri kalian. Ya, baik sampai wate tamang o alam kubur, tanyo mantang tarasakan kesakitan, mantang kendang siksa. Padahal di situ adalah tempat istirahatnya orang-orang mukmin. Kami tanya beribadah di dunia ataupun sangat jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala di kehidupan dunia, nyobek sampai takun bak kubur long istirahat itu. Karena hana tente bak kubur tak istirahat. Kadang bak kubur tanya sabi-sabi.
kenang azab dari Allah Subhanahu wa taala baik pada waktu pagi ataupun pada waktu petang. Maka persiapkan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kehidupan akhirat kita, yaitu kehidupan setelah kematian. Kemudian dalam ayat setelahnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wan nasyitati nashta. Masih Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan para malaikatnya, yaitu para malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Mantam bersumpah dengan para malaikatnya. Tapi cuma lebih lembut dibandingkan nyawanya orang-orang kafir. Lalu Allah mengatakan wasabihati sabah. Masih dengan para malaikat, dan para malaikat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala telah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Malaikat itu hanya mengerjakan apa yang disuruh. Malaikat mereka hanya melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Menjaga perintah sujud saja malaikat. Ya, malaikat diperintahkan untuk menjaga pintu langit, hanya menjaga pintu langit yang dilakukan oleh mereka. Apapun perintah kepada malaikat tersebut, la ya'sunallaha ma amarahum. Mereka itu tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apapun yang telah diperintahkan kepada mereka. Lalu Allah mengatakan fal mudabbirati amra, dan para malaikat yang mengatur urusan dunia. Ini sesuai dengan perintah Allah. Kiban yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, maka mereka melakukan sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala. Miyagiyu itu angin, hanya fokus menjaga angin. Malaikat yang mengatur hal lain. Para malaikat, Allah ingin menyampaikan sesuatu yang sangat besar yang akan terjadi, yaitu yauma tarjufur rajifah. Sesungguhnya kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama mengguncang alam. Nyawa tegiyup sangkakala. Ya, di situ Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan manusia. Di dalam ayat setelahnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan tatsba'uhar radifah. Tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua. Ya, tiupan pertama dinamakan dengan rajifah, tiupan kedua dinamakan dengan radifah. Nah, ini para ulama kita berikhtilaf pendapat tentang berapa kali sangkakala itu ditiup oleh malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meniup sangkakala. Sebagian mengatakan sangkakala itu ditiup 2 kali, 2 ge. Sebagian yang lainnya mengatakan sangkakala itu ditiup 3 kali. Nah, tiupan pertama, tiupan kedua, dan kemudian tiupan ketiga. Di sini ada sedikit ikhtilaf di antara para ulama, kita. Maka para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, telah pernah kita sampaikan khilaf dalam masalah furu' ini dibenarkan di dalam syariat tayo. Ya. Maka kita sampaikan selalu dalam prinsip syariah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada usulnya, ada furu'nya. Dalam akidah na usul na furu',
dalam fikih bi na usul na furu'. Kadang-kadang tanya dah sampaikannya bab akidah hanjit na khilaf. Hana akidah juga ada celah untuk khilaf. Nyo bab fikih khilaf. Fikih juga ada tempat yang kita tidak boleh khilaf. Sama duanya. Akidah na usul na furu', fikih juga dibagi dua, ada usul ada furu'. Ya. Kadang-kadang tanya salah dapudu, makaji dakalan jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Karu bak tanya, nya murni gara-garanya. Gara-gara hanjit khilaf sama sekali. Tetapi dalam hal furu' ini biasa para ulama kita khilaf sampai dalam akidah. Tiupan sangkakalanya bab akidah. Tetapi khilaf. Padumga giyu. Ini furu'. Yang tidak boleh ada khilaf itu mengingkari ada tiupan sangkakalanya usul dalam akidah. Menyagakan hana ilmu tiupan sangkakalanya kafir. Karena tidak boleh ada khilaf. Tetapi ketika ada tiupan sangkakala, tetapi berapa kali ditiup mereka khilaf pendapat, itu dibolehkan bab furu'. Ya. Sama dengan fikih yang kita kasih contoh sabi salat, yang orang pegah salat isyayan 5 rakaat ataupun 6 rakaat nyo kafir. Hanya gepo wajib salat isya 5 rakaat gitu. Oh, put kan nyo khilaf dah nyo kafir. Bahkan nyebab usul dalam fikih salatnya wajib. Hanjit na khilaf salatnya wajib. Tetapi ketika berbicara tentang cara mengangkat tangan dalam salat, cara turun sujud dalam salat, ya, ini bab khilaf. Kena orang yang pegah beujaro muno, na orang yang pegah beujaro muno. Ini bab khilaf di antara para fuqaha kita. Furu' hana mudaleh ada khilaf. Yang penting khilaf itu adalah khilaf yang muktabar, yaitu khilaf yang dibangun di atas dalil. Maka dalam masalah tiupan sangkakala, para ulama kita terbagi kepada dua. Sebagian mengatakan tiupan itu 3 kali. Ya, ini pendapat yang lebih dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, begitu juga Imam Asy-Syaukani, begitu juga ini nafkhatul ba'si. Orang kembali dibangkitkan. Ya, ini menurut pendapat sebagian kelompok ulama yang mengatakan sangkakala itu ditiup sebanyak 3 kali tiupan. Ya, pun terkejut, yang kedua melinggai, yang kelima baru udip kembali. Dan yang mengatakan tiupan itu hanya 2 kali, itu mereka mengatakan tiupan yang pertama itu adalah tiupan faza wasaqi. Menan tiupan pertama terkejut langsung meninggal. Adapun tiupan yang kedua ini tiupan ba'si, dihidupkan kembali. Tapi mengatakan ayat yang kita bacakan tadi itu lebih sesuai dengan pendapat yang kedua yang menyebutkan tiupan sangkakala itu sebanyak dua kali. Ini pendapat Ibnu Abbas, Hasan Al-Basri dan jumhur para ulama lainnya seperti Qatadah, Al-Qurtubi, para ahli tafsir, Ibnu Katsir dan para ulama lainnya menyebutkan sangkakala itu ditiup sebanyak 2 kali tiupan. Ya, maka para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan tentang tiupan ini, Allah menyebutkan qulubu yauma idzin wajifah.
pada hari itu hati manusia itu sangat takut, sebagaimana Ibnu Abbas menyebutkan wajifah khafiyah, itu sangat takut. Baru sadar manusia bahwasanya ada kehidupan akhirat. Mia jino gelom takalan dengan mata, maka tanya kadang-kadang mantang ragu. Pukul betul-betulnya kehidupan setelah kematian ataupun tidak. Pukul betulnya azab dan surga nikmat. Pukul betulnya azab kubur. Nyo rata-rata dari tanya belum yakin. Hana yakin tanya le. Walaupun secara ucapan perkataan tanya yakin bahwasanya ada kehidupan setelah kematian, tapi dari perbuatan kita jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak mencerminkan keyakinan kita tentang kehidupan akhirat. Mandum tanya. Bukti ji manteng kemaksiatannya manteng biasa bagi tanya. Keun gegop manteng biasa bagi tanya. Karu nganggop dengan saudara manteng biasa bagi tanya. Padahal itu adalah sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala melarang kita, dan Allah Subhanahu wa taala akan meminta pertanggungjawaban di kehidupan akhirat. Maka Allah mengatakan absaruha khashi'ah. Wate terjadi goncangan, manusia sudah sangat takut. Absaruha khashi'ah, dan mata mereka itu tertunduk karena penyesalan. Hana persiapan kematian katruk, tetapi persiapan tidak ada untuk menyambut hari tersebut. Maka mandum tertunduk lesu sebagaimana hari ketika kita mengikuti tes. Pada tanya tajak tes ataupun anak tu tanak pertama mbak sikula yang hayu, tiba-tiba dites hana lewat, anak tanya tertunduk, lesu, lemah, berputus asa karena tidak tercapai apa yang kita inginkan. Begitu juga dengan kehidupan akhirat. Para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bahkan kehidupan akhirat itu lebih dahsyat. Mia anak dah hana lewat bak sikula hayu, jitaba bak sikula lain dah pernah kera tu lebih hayu. Tetapi untuk kehidupan akhirat, ketika kita gagal memaksimalkan kehidupan dunia, hana lipat gantok. Harta cukup le kata pesapat di dunia. Hana yumle menan mati, selesai harta itu menjadi milik orang lain. Anak cukup le kanyo, anak lon yang akan peselamat lon di kehidupan akhirat. Tetapi syafaat Allah Subhanahu wa taala itu diberikan ketika mencukupi dua syarat. Allah memberi izin kepada orang pemberi syafaat, dan Allah ridha kepada orang yang menerima syafaat. Tanya hana ibadah, hana amal, hana kebaikan, tidak mungkin Allah akan ridha kepada kita. Hana padli. Maka di situ Allah mengatakan absaruha khashi'ah. Itu mata mereka tertunduk, lesu dengan penuh penyesalan. Yaqulun a inna lamarduduna fil hafirah. Maka pada hari itu mereka mengatakan, apakah sesungguhnya kami benar-benar akan dikembalikan? Nyan baru sadar betul Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikan mereka. Macam cara terpegat di dunia, nyom yang melinggai lun
necok abe nedet neti yang krung be netanom supaya be gepo oleh Allah. Allah mampu untuk mengembalikan kita. Hana cara li mereka udip di dunia hana tak persiapkan untuk kehidupan akhirat, maka sedikit pun tidak ada lagi cara untuk lari daripada Allah Subhanahu wa taala. Dari hana jid diciptakan oleh Allah, nah, dan mana mungkin yang telah ada itu tidak mampu dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan orang-orang kafir mereka akan mengatakan, apakah sesungguhnya kami itu benar-benar akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala? A idza kunna idhaman nakhirah. Apakah apabila kami telah menjadi tulang belulang, nakhirah, dan hancur lebur, Allah mampu mengembalikan kami? Gepu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kahancur kabih tengok. Tetap Allah Subhanahu wa taala mampu untuk mengembalikan kita. Maka para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kadang-kadang keyakinan kepada kehidupan akhirat itu akan membuat kita benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat-ayat di dalam juz 30 nya seluruhnya ayat-ayat yang menguatkan keimanan kita. Mandum sentuhannya adalah akal, logika tengok. Tetapi dengan ayat-ayat seperti ini tidak menggoncangkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu tidak ada yang dapat menggoncangkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini karakter ayat-ayat di dalam surah Makkiyah. Ya. Surah Makkiyah, ini surah yang diturunkan sebelum Rasulullah hijrah ke kota Madinah. Ini seluruhnya adalah ayat-ayat untuk membangkitkan keimanan. Maka bila kita membaca ayat-ayat seperti ini untuk menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Qalu, dan ketika mereka melihat mereka mampu dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, tilka idzan karratun khasirah. Maka mereka mengatakan itu adalah pengembalian yang sangat merugikan. Hana persiapan. Allah mampu gepu tanya olom. Gepu deblom gelake pertanggungjawaban mandung. Maka ketika kita tidak mempersiapkan dengan sebenar-benarnya, maka itu adalah sesuatu yang sangat merugikan. Allah mengatakan fa innama hiya zajratun wahidah. Sesungguhnya pengembalian itu hanya dengan satu kali tiupan saja. Tiga tiupan sangkakala yang tadi kita sebutkan, tiupan ba's, dibangkitkan kembali. Tiga tiupan tersebut seluruh yang pernah hidup di dunia ini itu kembali dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan itu sebagaimana dalam bahasa kita itu jamur yang tumbuh. Ibadah langsung. Ya. Karena tiupan yang ditiup oleh para malaikat atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan fa idzahum bisahirah. Maka dengan serta-merta mereka hidup kembali di permukaan bumi. Nyo persiapan yang para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala harus benar-benar kita persiapkan.
Nyo sumpah Allah bunuh dengan malaikatnya, dengan makhluknya, ingin menyampaikan kepada kita perkara yang besar, yaitu tentang kehidupan setelah kematian, yaitu kehidupan akhirat. Maka hidup kita di dunia ini itu murni hanya untuk kehidupan abadi di kehidupan akhirat. Hino dan yang tamu di bilai. Tapi putra tujuan ji untuk mendapatkan kehidupan abadi, yaitu kehidupan akhirat. Kadang-kadang para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita selalu mempersiapkan kehidupan kita ketika tua. Enan saja dengan rasa mikir. Nyo mantang muda tak kerja juga berdega. Lai peloton, peloton nak ida kerja li. Tapi kali dah persiapkan untuk umur sampai 60 tahun, umur sampai 70 tahun, umur sampai 80 tahun. Padahal itu tidak pasti. Yang membacut dan pasti tanya akan udip 60 tahun, tanya akan udip 70 tahun, 80 tahun, itu tidak ada kepastian sama sekali. Tetapi mandum tanya kalau kita persiapkan. Guru yang kerja PNS dalam bahasa tanya, kalau kita persiapkan pensiun long induk karena lampu jak-jak ublang ke rolong, liak semula ke rolong, ataupun kalau persiapkan lak pula sawit menan pensiun tu lak pot sawit kalau untuk kehidupan lu mandum kalau tak persiapkan. Orang kerja bangunan, orang pekerjaan yang mungkin hana rutinitas sebagaimana PNS, kalau persiapkan Tuhan hak ililun jak kerjain tu cuma tok long biung pun mano ilik rumah makalum pelihara mano orangnya. Nya mandum hana pasti, tetapi kalau tak pegat persiapan. Maka Allah ingin mengatakan kepada kita tentang kehidupan yang abadi itu, kehidupan yang pasti, kehidupan yang Allah Subhanahu wa ta'ala itu akan membangkitkan kita, dan kemudian kehidupan itu akan kekal. Hana tak persiapkan kiban merempak dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan satu contoh di dalam surat ini, itu tentang Fir'aun. Kiban Fir'aun yang sangat congkak dalam kehidupan dunia. Mandumna Fir'aun, mia tanyo dan bandingkan tanyo dengan Fir'aun, tanyo hana sapuna. Fir'aun tentaranya itu sangat kuat, kekuatan hartanya itu sangat kuat, mandum sisi lengkap Fir'aun. Tanya sapu hana, tetapi kesombongan karap sama-sama dengan Fir'aun. Rasa putan neo, anak pun dapat sombong roda. Tapi sangat jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, hal ataka hadis Musa, apakah sudah sampai kepadamu wahai Muhammad kisah Nabi Allah Musa alaihi salam. Yang kisah yang paling panjang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu kisah Nabi Musa. Hana mengsidrapi Nabi yang Allah Subhanahu wa ta'ala ceritakan kisahnya di dalam Al-Quran dengan sangat panjang kecuali Nabi Musa. Cukuplah kisah Nabi Musa diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran. Ini tidak lain supaya orang-orang bisa mengambil pelajaran dari kisahnya Nabi Musa alaihi salam. Maka Allah bertanya kepada Nabi Muhammad, apakah sampai kepadamu cerita tentang Nabi Allah Musa? Iz nadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa. Itu ketika Tuhannya, itu Allah Subhanahu wa ta'ala memanggilnya di lembah yang suci, yaitu lembah Tuwa. Itu nama lembah yang Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil Nabi Allah Musa alaihi salam. Itu kisah Nabi Allah Musa alaihi salam. Nanti akan kita dapati satu persatu dalam Al-Quran.
Maka lebih pasnya kisah Nabi Musa alaihi salam itu akan kita ceritakan tepat ayat yang berkenaan dengannya. Namun dalam ayat ini kita lebih melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Allah Musa alaihi salam kepada orang yang sangat menyombongkan diri, yaitu Fir'aun yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala karena tidak ada keyakinan dengan kehidupan akhirat. Allah mengatakan izhab ila fir'auna innahu tagha. Itu pergilah kamu kepada Fir'aun, sesungguhnya Fir'aun itu telah melampaui batas. Kabrat hat ka Fir'aun. Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi Musa alaihissalam untuk datang menghadap dirinya di lembah Tua. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Allah Musa untuk mendatangi Fir'aun untuk mengingatkan Fir'aun. Faqul halaka ila an tazakka, dan katakanlah kepada Fir'aun, adakah keinginan darimu untuk membersihkan dirimu, untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nyo takalan kiban Allah memerintahkan Nabi Musa. Fir'aun sebagaimana kita sampaikan tadi, nyen hana makhluk di dunianya yang paling buruk darinya. Betul-betul kufur kepada Fir'aun, kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa alaihi salam nyo kalimur rahman. Itu nabi yang berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul mulia. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Allah Musa alaihi salam datang kepada Fir'aun, Allah mengatakan bicara kepada Fir'aun itu dengan penuh lemah lembut. Yang sangkabi, maka ketika dahulu di masa salaf, menyenang orang yang menasihati saudaranya dengan buruk, maka mereka akan mengatakan, aku itu tidak lebih buruk dari Fir'aun, dan engkau itu tidak lebih lembut dari Musa. Musa diperintahkan berbicara dengan lemah lembut, kenapa engkau sangat kasar? Nyo sifat dakwah, nyo yang dipraktekkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kisah Nabi Musa yang dicerita oleh Allah dengan sangat sempurna, betul-betul pelajaran dijawab oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Allah Subhanahu wa taala memuji karakter Nabi Muhammad. Seandainya Nabi Muhammad itu memiliki hati yang keras, keruh dalam dakwah, maka orang-orang akan lari dari sisinya. Pandang orang akan gebelung. Lagi tanya orangnya, dan yang sering belum sampaikan bagi tanya, terutama jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tanya kata klaim doa orang sunnah. Orangnya dakwah sunnah yang dibenci, nyankan karena sunnah haji, karena tanya yang mengemban sunnah tersebut untuk menyampaikan kepada orang lain. Tanya dua drode zaman sang tanya pelaku bid'ah si zaman. Tapi terus orang ke nasihat tanya tak dengar datang sunnah. Kemudian wadah tanya kai dalamnya, wadah nasihat orang seakan-akan orangnya si najis ju, si ka ahli neraka ju, betul-betul garis ju, drone kafir, drone mubtadi, ahli bid'ah, ahli neraka. Begitu dakwah kita sangat jauh dari karakteristik dakwah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dakwah yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betul-betul dengan sifat yang lemah dan lembut. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika terpegah lemah lembut, kadang-kadang semepotnya pi lembut. Pakai awi nyan lembut. Maka main tanya ukur lemah lembutnya ken bak akal tanya, tapi bak syariat. Tanya anak dah hanai sembahyang,
tak seput nyan lembut bergasah. Bak akal tanya bergasah. Tapi bak syariat itu lembut. Karena Rasulullah memerintahkan. Maka ukuran lembut itu kan bak tanya. Tetapi bak syariat. Lagi orang gepegah orangnya, orang yang berzina itu tidak bisa dirajam karena melanggar HAM. Hana lemah lembut dalam rajamnya. Tacok orang bak simpang disaksikan oleh orang mandum dilempar dengan batu. Ana kejam dak syariat. Hak ro kan get gecok pedeng pak gepancung langsung melinggai. Bagi tanya tak anggap pancung langsungnya lebih lemah lembut dibandingkan gerom dengan batik. Tapi syariat yang menetapkan. Syariat yang menetapkan orang yang berzina dan dia telah menikah itu harus dirajam, dilempar dengan batu. Maka itu yang lemah lembut. Makanya harus tada dia tanya, dia baik lemah lembut. Tanya hanali garih. Hana dihli. Teh yang sunnah, teh yang bid'ah. Tetapi dalam mengajak, dalam menyeru itu harus menggunakan kata-kata yang lemah lembut sebagaimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Allah Musa alaihi salam, begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau mengatakan wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Maka aku akan memimpinmu ke jalan Tuhanmu agar kamu takut kepadanya. Yan gepegame dayo panenalom. Tadepu si nyan urang paling-paling. Me tanyo dak masjid. Dak masjid kutrom ketiga bahasa tanyo dak keun. Karena palih dah dak galan linanyo. Tetapi Nabi Musa alaihi salam beliau tetap mengatakan wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Aku akan menuntunmu. Miadro memang betul-betul siap kembali kepada Allah. Aku akan menuntunmu supaya engkau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa arahul ayatal kubra. Maka ketika ditantang oleh Firaun, Nabi Allah Musa alaihi salam itu menampakkan mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Fakadzdzaba wa asa. Tetapi Firaun tetap mendustakan dan mendurhakai apa yang dibawa oleh Allah apa yang dibawa oleh Nabi Allah Musa alaihi salam. Nanti para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah akan kita sampaikan pada kesempatan yang lainnya bagaimana penolakan Fir'aun dan kenapa sampai Fir'aun itu benar-benar kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Mungkin ada yang ingin ditambahkan, bisa ditambahkan, ataupun ingin ditanyakan, bisa ditanyakan insyaallah. Puasa Asyura. Nah, puasa Asyura ini puasa yang orang-orang Yahudi dari dulu telah berpuasa. Mereka mengatakan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang hijrah ke kota Madinah, mendapati mereka berpuasa. Lalu ketika Rasulullah bertanya, kenapa kalian berpuasa pada hari ini? Mereka mengatakan, hadza yaumun azim, yaumun najallahu Musa fiha. Ini adalah hari yang agung, hari yang Allah Subhanahu wa taala selamatkan Nabi Musa dari Fir'aun. Maka mereka berpuasa pada hari tersebut karena uronyan uro geplah lautan oleh Nabi Allah Musa alaihi salam dan Nabi Allah Musa alaihi salam selamat. Maka Rasulullah mengatakan
wa ana ahaqqu bi Musa minkum, dan aku lebih berhak kepada Nabi Musa dibandingkan kalian. Fasama wa amara bisiyamihi, lalu beliau pun berpuasa dan beliau memerintahkan sahabatnya untuk berpuasa. Maka tanya Opi, tak puasa uro Asyura. Ya. Adapun orang-orang Syiah, mereka melakukannya karena memperingati hari terbunuhnya Husain, hari Karbala. Itu ketika terbunuhnya Husain di Karbala. Itu ketika terjadinya fitnah kubra di tengah-tengah para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Cuma beda cara merayakannya. Ya, awalnya melakukannya itu karena penyesalan. Ketika itu orang-orang Syiah yang bermarkas di Irak itu memanggil Husain untuk pindah kekuasaannya ke Irak, dipindah ibu kota ke Irak. Ya, ketika Husain datang dan telah dinasihati oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, tetapi kemudian beliau memilih untuk datang karena janji yang dijanjikan oleh mereka ternyata belum sampai ke Irak. Di Karbala Husain dicegat dan terjadi pembunuhan kepada dirinya. Ini penyesalan yang dilakukan oleh orang-orang Syiah. Maka pada hari itu mereka itu sampai menyiksa diri mereka sendiri. Siksa dro-kedro orang-orang Syiah pada hari tersebut. Naam, wallahu a'lam. Baik, nakhtim bi doa kafaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.